Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Baliuddin. Perkenalkan, nama saya Safira Ridhia. Perkenalkan, nama saya Farah Matilda. Perkenalkan, nama saya Nadia Muzaina Zaro. Perkenalkan, nama saya Rizky Darna. Perkenalkan, nama saya Finas Fitrasti. Kami dari kelompok Raden Ajeng Kartini Ingin membahas materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Ayo saksikan terus. Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Teman-teman, pada Perang Dunia II telah terjadi peristiwa yang hampir melibatkan seluruh negara di dunia. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran dari konflik global ini yaitu Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Di wilayah ini, Jepang berusaha untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah seperti bauksit dan minyak bumi yang dibutuhkan untuk perang dan industri mereka. Dalam upaya ini, Jepang harus menghadapi Belanda yang telah menjajah Hindia Belanda selama lebih dari 3 abad. Pertama, yaitu invasi Jepang. Jepang mulai menyerang dan menduduki Hindia Belanda pada awal tahun 1942 setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang ingin mengamankan pasokan bauksit dan minyak bumi yang berada di Hindia Belanda karena kedua komoditas ini sangat penting untuk perang dan industri mereka. Selain itu, Jepang ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka di Asia Timur Raya, Greater as Comparative Sphere, yaitu sebuah blok ekonomi dan politik yang dipimpin oleh Jepang. Serangan Jepang terhadap Hindia Belanda dimulai pada 11 Januari 1942 ketika mereka mengebom Balikpapan, sebuah kota penting di Kalimantan yang memiliki ladang minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Serangan ini juga berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas minyak bumi milik Belanda dan Sekutu. Lalu, Jepang melancarkan serangan pada darat dan laut terhadap kota-kota di Hindia Belanda seperti Tarakan, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Batavia. Pada tanggal 8 Februari 1942, Jepang mengebom kota Palembang untuk menguasai kota tersebut. Dan selanjutnya, perang terbesar pada Jepang dan Belanda terjadi di Pulau Jawa pada tanggal 27 Februari tahun 1942. Dan di masa itu, Jepang mengalahkan Belanda dan menenggelamkan 11 kapal perang dan membuat Jawa menjadi tidak terlindungi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang perlawanan Hindia Belanda. Tentu Hindia Belanda tidak akan tinggal diam menghadapi serangan dari Jepang. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan invasi dari Jepang. Salah satunya mereka membangun berupa pertahanan di berbagai macam sektor, udara, laut, dan juga darat guna melakukan persiapan terhadap serangan Jepang. Hindia Belanda juga melakukan koordinasi dengan teman sekutunya, yaitu salah satunya Amerika Serikat, untuk mendapatkan bantuan berupa militer dan juga logistik. Hindia Belanda juga melakukan penggalangan dukungan dari berbagai macam golongan di Hindia Belanda, salah satunya golongan pribumi dan juga golongan Eropa, yang nantinya akan ikut sertakan dalam perlawanan di Jepang. Namun, berbagai macam cara yang sudah dilakukan Hindia Belanda tidak membuahkan hasil, sehingga menyebabkan Hindia Belanda mengalami kekalahan karena berbagai macam kelemahan. Yang pertama, kurangnya persenjataan, yang kedua, kurangnya personil, dan yang ketiga, kurangnya strategi, di mana Hindia Belanda sendiri mempunyai sekitar 85.000 tentara, sementara Jepang memiliki sekitar 600.000 tentara. Untuk itu, Sekutu juga tidak bisa membantu Hindia Belanda terlalu banyak, karena mereka sibuk menghadapi invasi dari Jepang di wilayahnya sendiri. Lalu, mereka kurangnya persiapan dan strategi. Belanda tidak mengantisipasi serangan Jepang dengan baik, sehingga mereka tidak memiliki rencana pertahanan yang matang. Mereka juga tidak bisa beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim di Hindia Belanda yang berbeda dengan Eropa. Lalu, mereka kurangnya kerjasama dan komunikasi. Belanda tidak bisa bersatu dengan Sekutu dalam menghadapi Jepang, karena mereka memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rakyat Hindia Belanda, terutama dengan golongan pribumi karena mereka masih menerapkan sistem
diskriminasi, dan eksploitasi. Akibat dari perlawanan Belanda ini adalah banyaknya kerusakan infrastruktur, korban jiwa, sipil dan militer, dan kepanikan masyarakat di Hindia Belanda. Menurut perkiraan, sekitar 25 orang tentara Belanda dan sekutu tewas atau hilang dalam pertempuran melawan Jepang. Jumlah korban sipil tidak diketahui pasti, tetapi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Banyak kota-kota di Hindia Belanda yang hancur akibat pengeboman dan pertempuran. Banyak pula masyarakat yang mengungsi atau melarikan diri dari tempat tinggal mereka karena takut akan diserang Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang. Setelah mengalami banyak kekalahan, Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang dan menyerahkan kekuasaannya pada tanggal 8 Maret 1942 di kota Kalijati, Jawa Barat. Penyerahan kekuasaan ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Heinrich Purtin, yaitu Panglima tertinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda, kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, yaitu Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang. Penyerahan kekuasaan ini disaksikan oleh kubu sekutu, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jalal Jagaria. Saya ingin menjelaskan keterangan isi dari perjanjian penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang. Belanda mengakui kekalahan mereka dalam perang melawan Jepang. Belanda menyerahkan seluruh wilayah dan fasilitas militer di Hindia Belanda kepada Jepang. Belanda menyerahkan seluruh tentara dan pegawai sipil mereka kepada Jepang sebagai tawanan perang. Belanda menjamin kerjasama dan keterlibatan dari rakyat Hindia Belanda kepada Jepang. Jepang berjanji untuk menghormati hak-hak dan kepentingan dari rakyat Hindia Belanda. Penyerahan ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda setelah lebih dari 300 tahun. Penyerahan ini juga menandai awal dari pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda selama 3,5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian materi yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.